Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya setelah kira-kira 2,5 minggu kita mengikuti kegiatan berupa ulangan praktek dan ulangan penilaian tengah semester 1 ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita ya, Ananda kelas 10 setelah penilaian tengah semester 1 yang kemarin. Okay. How are you students? Are you ready today to have our study? Okay, very good. Yeah, I hope we are always in a good condition so that we can join together in receiving something when I transfer something to your mind and you are able to receive well. Okay, my beloved students, my dearest students, kakak-kakak yang tercinta, Ananda yang tercinta semua, setelah 2 minggu ya kalian mengikuti ulangan penilaian tengah semester 1 dan lain-lain ya, banyak sekali yang kalian ikutin ya. Jadi biarpun semuanya serba tidak normal ya, kita harus selalu berusaha untuk mengikuti semuanya itu dengan baik. Jadi biarpun keadaannya seperti ini ya, please do your best. Jadi kita itu tolong berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih baik. Jadi setiap hari adalah yang masuk ke otaknya, istilahnya itu kasarnya kita bilang ya, ada yang masuk ke otak kita. Jangan pandemi berbulan-bulan kita di rumah ya, udah berapa bulan kita, sudah setengah tahun lebih malahan. Nah, jangan sampai otaknya itu tumpul karena yang dihadapin apa ya, biasa lah ya, Ustazah pun mengerti lah ya, kalau yang dihadapin itu di rumah ngapain, HP atau laptop atau komputer, tapi bukan untuk belajar. You do something just like playing games or playing with your phone etc. Nah, itu nggak menambah apa istilahnya itu, nggak menambah kapasitas di otak, tapi yang nggak beres kayak gitu ya kan. Jadi hari ini please refresh your mind untuk bahasa Inggris ya. Kemarin kita udah mulai belajar lagi dari hari Kamis, ini bahasa Inggris hari Sabtu. I want you to refresh your mind, kita bikin otak kita itu fresh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita ya, supaya nanti, karena kita nanti ada penilaian lagi kan. Penilaian apa? Penilaian akhir semester ya kan. Nah, jadi semoga nanti PTS, PAS itu semuanya mendapatkan nilai-nilai yang maksimal ya. Jadi biarpun namanya sekolah nggak tergantung nilai ya kan. Nah, tapi apa yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, itu intinya kalau kita belajar dan kita sekolah. Okay. Nah, are you ready today to have our lesson? Good. Okay, kita mulai ya. Setelah beberapa kata-kata yang mudah-mudahan bisa reach your mind, bisa kalian terima, kita mulai lagi pelajarannya. Untuk ini sebentar ini kita agak ulang sedikit
kita ulang sedikit yang kemarin itu. Nah, before having our mid semester test, kita belajar ini ya kan, we are going to intention, kita belajar intention. Nah, yang kita pakai di sini adalah would like to, would rather, terus sama bentuk simple past tuh intinya. Nah, kemarin itu kita belajar yang bentuk simple past adalah simple future kita pelajari adalah yang menggunakan to be going to sama will ya, sama will, karena dua itu bentuk untuk simple future to be going to dengan will. Nah, artinya sama akan, cuman ada beberapa perbedaan penggunaan. Be going to bisa digunakan untuk situasi yang seperti apa, will digunakan untuk situasi yang seperti apa. Sepertinya udah kita bahas ya. Nah, bisa kakak-kakak lihat-lihat lagi di kemarin itu di dalam slide yang belum melengkapi catatan, silakan dilengkapi. Ini dia, more or less sama ya. Kemudian penggunaan would like to dengan would rather. Nah, itu catatannya lengkap, sudah Ustazah kasih di dalam bentuk slide seperti ini, dan Ustazah udah share, minta tolong sama wali kelasnya. Okay, now we are going to have another topic. Kita mau topik yang lain belajarnya, ini dia. Nah, descriptive text. Kalau ada kakak-kakak yang masih ingat, nah sekarang you are in 10th grade, right? Kalian di kelas 10, berarti description itu kalian pelajari, if I'm not mistaken, in the 7th grade, di kelas 7 ya. Di kelas 7 kalian belajar deskriptif, kemudian di kelas 8 ada recount sama report, di kelas 9 report sama naratif, if I'm not mistaken. Agak-agak lebih ringan. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Deskriptif. So, apa itu deskriptif text? Deskriptif text. Apa itu deskriptif text? Nah, kalau ada yang masih ingat, deskriptif itu we derive it from the word, kita ambil dari kata descriptive text, kita ambil dari kata describe, kata kerjanya describe ya. Kata kerjanya adalah describe. Describe artinya, ada yang tahu describe artinya apa? Describe artinya menggambarkan. Describe artinya menggambarkan. So, kalau dari arti asal kata description, kita bisa tebak-tebak lah sedikit ya. Yang udah lupa, silakan tebak-tebak buah manggis. Jadi kalau describe itu artinya menggambarkan, berarti description artinya, nah description ini dia kalimatnya adalah kata yang dirubah menjadi noun dari ini yang verb. Ini kan verb ya, describe itu verb. Nah, kemudian description dia jadi noun. Berarti kalau noun artinya apa? Penggambaran. Nah,
Description artinya penggambaran. Oke, jadi teks description adalah teks yang menggambarkan sesuatu, merupakan penggambaran dari sesuatu. Description text atau descriptive text. Nah, kalau deskriptif itu kata apanya dia? Kata sifat. Good. Ada yang jawab kata sifat? Deskriptif. Nah, deskriptif itu adalah kata sifat. Itu adjektifnya. Kita sebut juga penggambar, yang menggambarkan, berarti merupakan adjektif dari describe. Oke. Kemudian kalau descriptive text purpose-nya apa? Tuh ya. Kalau kita berbicara tentang teks, yang ditanya itu yang pertama adalah purpose. The purpose of the text. Tujuan. Purpose itu artinya adalah tujuan. Purpose artinya tujuan. Jadi purpose dari teks itu apa? Tujuan dari teks. Apa tujuan dari teks itu? Apakah tujuan dari teks deskriptif? Namanya tujuan dari sesuatu berarti apa yang bisa maksudnya apa yang ditampilkan oleh teks tersebut yang bisa kita pahami gitu. To describe a particular person, untuk menggambarkan orang, objek, dan tempat tertentu gitu. Jadi yang digambarkan bisa berupa person, orang, objek. Objek itu bisa apa saja ya, benda gitu. Sesuatu yang abstrak juga bisa. Dan place adalah tempat. It describes the characteristics or features of a person, object, or place specifically. Ada kata specifically di sini. Ada kata specifically karena supaya kita bedakan dengan apa? Ada yang masih ingat? Apakah yang mirip dengan descriptive text? Teks apa yang mirip dengan descriptive? I know you are 10 grade. Ustazah tahu kalian kelas 10 ya. Dan K13 itu nggak begitu ribet dengan namanya teks dan lain-lain sebagainya, apalagi grammar. Tapi mana tahu ada yang mudeng. Apa yang bisa kita samakan dengan teks deskriptif? Teks yang udah kalian pelajari selama di kelas 789. Apa teks yang mirip dengan deskriptif? Adalah teks report. Teks report dia mirip dengan deskriptif. Perbedaannya adalah kalau deskriptif kita menggambarkan sesuatu itu secara spesifik. Spesifik apa artinya? Khusus. Good. Tapi kalau report kita menggambarkan, kita describe sesuatu yang general, yang umum. Gitu. Itu bedanya. Kalau masih ingat ya, kalau masih ada yang ingat. Perbedaan deskriptif dengan report. Jadi deskriptif dia menggambarkan sesuatu, person, object, or place, ya, bisa berupa the characteristics, bisa berupa apalagi personal karakteristik ya. Kita bilang physical appearance-nya tuh. Nah, tapi benda yang digambarkan ya, ini kita ngomongnya tentang benda yang digambarkan itu bersifat spesifik, tidak bersifat general. Jadi benda yang digambarkan bersifat spesifik, tidak general. Itu perbedaannya dengan report. Nah, contohnya kalau teks deskriptif, when
Ini yang sederhana contohnya. Kalau kalian punya a cat, do you like cat? Good. I don't like cat. Do you like cat? Kalau kalian suka kucing and you have a pet cat, ada kalian punya piaraan kucing, contohnya misalnya si Koci lah itu misalnya. I have the example. Kalian bikin judulnya Koci, ya, gitu. So, in the text, in descriptive text, you describe it. Nah, it-nya di situ si Koci itu, sesuatunya itu spesifik, khusus si Koci itu aja, gitu. Cemana kucing yang kalian punya itu? Misalnya si Koci itu bulunya abu-abu, habis itu matanya hijau, sebelah kiri hijau, sebelah kanan misalnya matanya biru kayak itu. Nah, bisa jadi kan? Habis itu ekornya panjang, habis itu dia suka makan kali. Nah, itu kalian describe dia secara spesifik. Sesuatu itu kalian describe secara spesifik. Kemudian kalau report yang bagaimana contohnya? Kalau report you describe a cat tapi general. Kalian mendeskripsikan cat itu secara umum. Kalian bilang kucing adalah mamalia kayak itu. Asalnya dari ini. Ada kucing ini, kucing itu, kucing ini. Nah, gitu dia. Itu namanya report, menggambarkan sesuatu secara umum. Itu ya. Ngerti bedanya ya? Ini aja FYI aja, for your information aja ya. Kalau dicatat juga boleh. Oke. Nah, itu. Ini purpose-nya dari deskriptif. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian setelah tujuannya atau purpose-nya ada generic structure-nya. Nah, jadi kalau kita menulis sebuah teks, when we are writing a text, itu nggak bisa asal-asalan. Jangan menulis teks itu dia nggak kohesif. Nah, itu bilangnya istilahnya ya kalau dalam bahasa Indonesia kita belajar itu. Jadi kalau nulis teks itu kita harus runut, teratur gitu. Nah, jadi struktur generik dari descriptive text itu apa? Oke. Yang pertama kita sebut dengan identification. Identification itu apa? Identifications adalah bagian yang identifies the phenomenon to be described. Tuh, mengidentifikasi hal yang akan kita deskripsikan. Kemudian itu bisa di paragraf pertama atau di kalimat pertama, satu kalimat saja it's okay. Bisa kalian bikin sampai satu paragraf kan, bisa juga. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya berupa descriptions, bukan kalimat lagi, paragraf selanjutnya. Kalau paragrafnya itu dalam satu teks lebih dari 2, berarti paragraf pertama identification, kemudian paragraf kedua 3, 4, 5, 6 seterusnya itu kita sebut dengan descriptions atau penggambarannya. Nah, apa itu description? Describes parts, qualities or characteristics of the person, object or place being described. Jadi kita describe sesuatu itu. Nah, kita mendeskripsikan bagian-bagiannya. Kemudian qualities-nya. Quality itu kalau kita bilang mutu ya, or characteristics. Kemudian karakteristik ini ciri-ciri atau sifat of the person, object or place being described. Itulah kira-kira yang digambarkan. Macam contoh si Koci tadi, biasanya yang kita gambarkan adalah kayak physical appearance, kemudian sifat dia bagaimana, apakah namanya cat ya biasanya playful kayak gitu ya kan, suka main-main dia. Oke. Ini dia the structure-nya. Kemudian kalau language features biasa berupa bentuk kebahasaan kita bilangnya. Unsur kebahasaan. Kalau kita bilang language features berarti unsur kebahasaan yang dipakai untuk teks deskriptif. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskriptif adalah, kita buat di sini.
Language features-nya ya. Kurang besar. Oh ya. Language features. Yang pertama kalau untuk tenses, nah namanya sesuatu yang menggambarkan, describe, ya jelas kita menggunakan simple present, tapi present tense. Kalau simple present berarti simple present aja. Tapi bisa juga kita menggunakan present continuous. Jadi saya bilang present tense. Nah, bisakah kita pakai past untuk deskriptif? Bisa. Ada yang menggunakan past tensesnya untuk deskriptif, tapi kalau yang kalian describe adalah sesuatu yang udah punah, extinct. Contohnya apa? When you are willing to describe about dinosaur, itu kan udah punah ya, atau burung dodo. Ada yang tahu burung dodo? Nah, kalau kalian menggambarkan sesuatu yang udah punah, bisa kalian menggunakan past tense gitu. Terus kalau untuk kata-kata, kita bilang kata-kata aja lah ya biar gampang dipahami. Kebanyakan menggunakan ini adjektif atau kata sifat. Banyak menggunakan kata sifat karena kita menggambarkan sesuatu gitu. Cantik, jelek, tinggi, rendah, langsing, bahenol, itu semua kata sifat. Kemudian kita pakai relational verb. Apa relational verb atau linking verb? Linking verb. Misalnya kita pakai to be, bisa berupa to be ya. Kita gunakan to be, namanya berarti kalimat, banyak menggunakan kalimat nominal to be. Nah, kalau linking verb yang kita pakai apa? Kayak kata seem, kemudian look, lupa lagi saja, taste, dan lain-lain lah ya. Oke, itu untuk language features-nya. Kemudian, nah itu aja, yang 3 ini aja lah yang secara umum sering dianalisis untuk description. Nanti makin pening pula kalian. Oke, kira-kira ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang adjektif ya, namanya adjektif itu biasanya kita bisa menggambarkan sesuatu dalam satu kalimat itu panjang kayak itu. Nah, nanti kita pelajari, namanya adalah word order. Itu nanti ya. Kita sekarang pengenalan deskriptif teks dulu, pengenalan atau pengingatan lah itu istilahnya. Karena ini udah pernah kita pelajari kan. Kita lu aja kali. Kalau yang sama ustazah kelas 9 yang dulu, kelas 7, 8, 9 yang dulu pernah sih, nggak tahu ya, tapi pasti pernah juga lah. Kalau sama-sama kurikulumnya sama juga, berarti kalian juga yang nggak belajar sama ustazah dulu berarti belajar juga deskriptif teks ini ya kan. Oke, you're 10th grade right? Kelas 10 ini kan. Oke. Sepertinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini lagi. Ini dia. Ini adalah identification dari teks yang ini. Tadi kan kita sudah belajar ininya ya. Kita udah belajar struktur dan tujuan dan lain-lain sebagainya. Jadi sekarang kita lihat ke contohnya, contoh teks. Kita lihat. Biasanya ya, ustazah tuh teksnya dulu, habis itu baru penjelasannya. Nah, sekarang kita lainkan, penjelasannya dulu, habis itu baru ke teksnya. Karena
Kalau kalian terlalu lama menatap layar seperti ini untuk memahami teks dulu, kesian, capek nanti. Kok misalnya kita belajar di kelas kan, kalian nengok buku, ayo baca bukunya gitu. Ustazah suruh baca bukunya, ya kan? Habis tuh, nah ini kira-kira teks apa gitu, enak kalau kita langsung tatap muka. Nah, jadi karena enggak di sini kan natap, apalagi membaca ya, menatap layar sambil membaca banyak kayak gini, rapat-rapat gini pasti pening. Jadi kita kasih penjelasannya dulu. Habis itu nanti pelan-pelan kalian baca sendiri ini teks-teksnya atau teks yang ada di buku nanti, baru kalian pahami sendiri. Kalian dalami sendiri lagi apa itu descriptive text. Oke, sekarang kita lihat dulu yang ini. Ya. Look at the picture of Padar Island on the previous slide katanya. Oke. Kalau ini tentang Padar Island ya. Ya. Nah, but I think we have not much time here. 3 minutes more. Kan tinggal 3 menit lagi. Jadi kita sudahi dulu lah untuk penjelasan yang dari sini. Insyaallah next week kita bahas lagi. Sekarang supaya kalian nggak pening ngelihatnya dari sini, dari layar, Ustazah tunjukkan aja dulu yang di buku ya, yang bisa kalian baca-baca di buku. Kalau di sini kan ini penjelasannya sebenarnya bagus sekali, gampang dipahami, cuman dia tidak ada apanya sama kalian, apa itu namanya, bentuk print outnya. Jadi yang ada aja lah kita lihat ya. Bahasa Inggris yang kemarin mana? Oh, Tante Lala Siregar belum. Ini ya, buku kita mana? Yang buku pernah kakak share sama apa untuk di situ. Iya itu dek bukunya lah. Kelas 10 ini dia. Iya kan? Iya. Tunggu dulu. Oke. Bisa nampak orang ini nih. Ya kan? Oke. Nah, jadi kalau untuk di buku kalian, kakak-kakak yang udah dapat buku, yang mudah-mudahan udah dapat buku, supaya bisa kalian pahamin sendiri bentuk teks deskriptif itu. It is on chapter 4, ada di situ. Which one is your best getaway? Ini di sini contohnya adalah teks about Tanjung Puting National Park. You can read it, kalian bisa baca ini, kemudian identify sendiri. Kalian identify yang mana, kalau title udah jelas ini ya. Kemudian apa yang di fenomenanya, apa yang di describe di sini. Nah, dia adalah ini yang di describe, yang akan di describe. Tanjung Puting National Park. Ini dia bendanya yang akan di describe. Nah, kemudian berarti kalimat-kalimat, paragraf-paragraf selanjutnya adalah paragraf yang describe about the place. Ini place ya, Taman Nasional ini place, kita sebut place, tempat. Nah, tempat ini yang digambarkan di dalam teks ini. Oke, kalian bisa baca-baca sendiri at home ya. I think that's all for today. Don't forget to complete your note. Jangan lupa kalian lengkapi catatannya, dicatat terus tadi yang apa Ustazah kasih. Nanti Ustazah kirim insyaallah ya. Ustazah share lah slide-nya, atau karena ini slide-nya banyak, bisa kalian screenshot dari layar aja lah. Kemudian dicatat apa yang tadi udah Ustazah jelaskan. Okay? Yeah, I think that's all for today, my dearest students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.